Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Alfarisi, mahasiswa Universitas Terbuka, jurusan Sistem Informasi dengan NIM 0532354427. Kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 mata kuliah pemrograman berbasis web. Oke, kita langsung saja ke soalnya. Anda diminta untuk membuat sebuah aplikasi website untuk memesan bahan ajar berbasis Vue.js ya. Berbasis Vue sebagai framework yang digunakan. Kemudian ada JS file yang dilampirkan juga sebagai database-nya. Ada 2 halaman. Yang pertama halaman stok bahan ajar dan yang kedua halaman untuk tracking delivery. Nah, kita langsung buka saja ya yang sudah saya buat di sini. Sambil kita lihat di sini. Ini indeksnya sudah saya buat. Kita akan langsung ke halaman stok bahan ajar ya. Halaman ini menampilkan daftar stok bahan ajar. Kemudian ada field-fieldnya, kode mata kuliah, nama mata kuliah ini. Kemudian kategori mata kuliah, UT daerah, lokasi rak, harga. Harga ini sebenarnya sepertinya lupa di ini ya, karena di sini nanti ada diminta untuk mengurutkan berdasarkan harga. Jadi saya masukkan juga di sini harga. Kemudian jumlah stok bahan ajar. Kemudian jumlah stok safety bahan ajar, status beserta catatan HTML. Terdapat fitur untuk mengedit stok data bahan ajar. Ini ada fitur untuk edit ya. Kita coba misalnya pengantar manajemen. Ini kita mau edit. Mungkin kita ganti lokasinya ya. Apakah di Padang. Kita simpan. Nah, kita ubah lagi misalnya harganya jadi 100.000 misalnya. Oke, bisa ya di sini ya. Terdapat fitur untuk melakukan filter dan sort data stock. Ini di sini saya memakai select ya di sini untuk filternya. Jadi filternya untuk UT daerah terdiri pilihan dari seluruh UT daerah. Di sini untuk filternya kita coba ya. Ada Jakarta, Surabaya. Misalnya kita ubah Surabaya, Makassar, Padang, dan Denpasar. Kemudian kategori mata kuliah. Ini ada ya kategorinya. Yang mana yang wajib, mana yang pilihan, praktikum. Kemudian terdapat filter yang hanya menampilkan jumlah stok dari jumlah safety yang kurang dari jumlah safety dan jumlah stok 0. Ada di sini juga. Kita ubah dulu ya. Stok safety kurang dari safety, jadi yang sudah menipis statusnya, sama yang stoknya 0. Kebetulan ini tidak ada ya. Kemudian terdapat fitur sort yang mengurutkan berdasarkan judul, stok, dan harga. Berdasarkan judul. Oke, ini sudah berdasarkan judul itu nama mata kuliah ya. Ini berdasarkan bukan yang kode ini ya, tapi nama mata kuliahnya. Jadi biologi umum, B, D, pengantar akuntansi dan manajemen. Kemudian stok. Kita urutkan berdasarkan stok. Ini stok yang paling tinggi, 28, 12 sudah terurut. Kemudian harga juga sudah terurut dari yang paling mahal ke yang paling murah. Kebetulan sama ya dia stoknya sama. Ini kita ubah dulu harga ya. Oh, tadi karena saya ubah ya nilainya. Coba saya ini dulu kembalikan. Jadi kan berdasarkan stok, ini harga. Nah, berubah ya di sini. Kemudian fitur filter dapat diset ulang. Nah, kita ada tombol reset di sini untuk mengembalikan ke default. Misalnya kita udah filter ya di sini. Nah, kemudian implementasikan dependent option seperti misalkan ketika memilih filter stok berdasarkan UT daerah baru akan munculkan filter kategori. Ini kan masih 3 ya yang muncul di sini setelah kita pilih UT daerahnya. Nah, kategori mata kuliah ini baru muncul. Dependennya di sini ya. Baru kita misalnya pilih MK wajib atau praktikum. Misalnya praktikum, pilihan. Nah, oke, menampilkan status dari stok bahan ajar.
Status aman dengan menggunakan simbol yang berikan tanda yang kesan aman ataupun teks berwarna hijau apabila stok lebih dari safety stock. Ini yang aman sudah diberi warna hijau ya. Kemudian yang menipis seperti ini warnanya. Untuk yang kosong warna merah. Ini kita coba buat yang kosong ya, misalnya ini. Jumlah stoknya jadi 0. Nah, di sini jadi kosong dia di sini. Terdapat fitur untuk menambahkan data bahan ajar baru dan melakukan validasi untuk setiap data feed. Oke, misalnya kita ECMA 1234 ya. Judul. Nah, misalnya kita belum ngisi nih, tambah. Nah, disuruh mengisi dulu di sini. Pengantar agrobisnis saya. Kategori kita bisa pilih di sini, pilihan misalnya Denpasar, lokasi R2 50, harga 100.000 misalnya, quantity, safety-nya misalnya 30. Restock. Oke, di sini sudah ada ya. Untuk menambahnya di sini. Ya, kalau diurutkan juga dia sudah masuk ke sini juga, ikut dalam list. Oke, mungkin itu untuk yang halaman stok bahan ajar. Kemudian kita ke halaman tracking delivery order. Di sini yang diminta untuk tracking status seperti pada tugas pertama, tetapi kita pakai framework ya. Kita di sini input delivery order yang baru, ada fiturnya, nomor DO, generate otomatis. Oke. Tahun belajar dan sequence number. Kita akan coba input ya nanti ini. Name diisi manual, nama diisi manual, ekspedisi dipilih. Kemudian paket bahan ajar juga dipilih. Setelah dipilih akan muncul detail isinya untuk memberikan informasi. Oke. Karena ini nomornya otomatis, jadi saya tidak munculkan di sini. Name-nya kita masukkan. Nama saya sendiri ya misalnya. Ekspedisi kita pilih ada 2, kita bisa pilih di sini. Kita coba saja reguler ya. Paketnya. Nah, begitu dipilih nanti akan muncul keterangannya apa saja isi paket ini sama total harga yang harus dibayar. Kemudian tanggal kirim, misal dikirimnya sudah dikirim lah, misalnya ini. Kita tambah. Oke, di sini ada nomornya sudah otomatis. Ini ada riwayat perjalanan juga. Ekspedisinya juga ada, sudah. Kita coba tambah lagi. Cok misalnya. Tadi reguler, kita coba yang express dan mungkin paketnya yang 02. Tanggal kirimnya kita ini. Oke, sudah tambah lagi nih nomor 3. Di sini struktur yang diminta adalah foldernya tugas 2 view UT, ini foldernya. Kemudian ada indeks HTML di rootnya sama stok dan tracking. Ini indeks, stok, ini, dan tracking. Kemudian CSS-nya di sini di folder sendiri sudah ada style CSS. Kemudian JS-nya JavaScript. Ini ada stok app.js. Kemudian tracking app. Dan ini data yang dari dummy. Kemudian ini file view.js. Oh ya, saya lupa ini menyampaikan bahwa ini saya agak kesulitan ya awalnya untuk mengerjakan ini karena panduan di modul itu dibuat berdasarkan view 2, sedangkan view 2 itu saat ini sudah tidak disupport lagi. Jadi yang sekarang standar saat ini adalah view 3. Jadi memang di buku modul itu termasuk link untuk cara instalasi segala macam itu sudah outdated ya. Jadi linknya sendiri untuk apabila kita pakai sesuai di buku modul itu sudah tidak bisa dibuka lagi.
Nah, jadi karena ini data bahan ajarnya juga masih menggunakan struktur Vue 2 seperti penggunaan var di sini ya. Dimana sekarang ini sudah tidak disarankan. Sekarang kan kita pakai const ya, terus ada create app itu. Nah, tapi karena di bahannya ini yang diberikan strukturnya adalah aturan yang Vue 2, kita juga akhirnya pakai itu, mengikuti itu supaya seragam ya. Oke. Dan di sini saya untuk mengambil view-nya pakai yang tidak pakai CDN ya. Saya ambil dari filenya, saya download. Ini file Vue.js-nya yang Vue 2 ini. Eh, apa namanya? Ini namanya juga sudah berbeda dengan yang kalau yang di modul kan Vue main ya. Di sini sudah namanya jadi Vue saja. Dan itu yang saya pakai di sini. Jadi dia mengarahkannya ke file ini. Jadi saya tidak pakai link CDN ya. Oke, mungkin cukup sekian untuk yang tugas 2 ini. Apabila ada kekurangan atau kesalahan mohon koreksinya. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.